to Speak with me Nugraha. Make it quick and find your idea. Halo DMCers, balik lagi di podcast DMC. Podcast yang bakal ngebahas hal-hal inspiratif, santai tapi tetap relate dengan kehidupan mahasiswa. Nah, di episode kali ini tuh kita bakal ngebahas fenomena atau topik yang benar-benar relate dengan kehidupan mahasiswa sekarang, yaitu gimana sih caranya kita bisa kuliah tapi sambil tetap produktif dan menghasilkan income, khususnya lewat dunia digital dan dengan hobi atau skill yang mahasiswa itu punya. Karena sekarang tuh bisa kita lihat ya, banyak banget mahasiswa yang dia itu udah mulai memanfaatkan hobi dan skill mereka buat jadi sesuatu yang bisa menghasilkan pendapatan. Dan hari ini tuh kita bakal bahas topik ini langsung dari yang sudah berpengalaman menjalankannya, yaitu bersama Kak Anastasia ya. Halo Kak. Hai. Aku boleh panggilnya apa nih Kak? Boleh panggil Anastasia, Asya, Shie juga bisa. Cuma biasanya orang kenalnya Shie sih. Oke, kayaknya sih menarik sih Kak. Aku panggil Kak Asya aja ya Kak. Oke. BTW sekarang kabarnya gimana nih Kak? Alhamdulillah aku baik. Ya lagi banyak sibuk dikit. Cuma alhamdulillah kemarin dikabarin kesini, jadi sekalian aja kesini. Alhamdulillah. Sebenarnya aku jujur mau ngucapin terima kasih karena Kak Asya mau menyempatkan datang gitu ke acara podcast ini di kala Kak Asya lagi sibuk-sibuknya gitu. Oke, boleh dong Kak sapa ke kamera, kasih tahu namanya siapa dan kenalin sedikitnya tentang Kakak, mulai dari backgroundnya apa dan sekarang lagi mengulik kayak fokus di dunia apa gitu Kak. Oke. Hai, aku Anastasia. Biasanya orang kenalnya Shie. Aku mahasiswa ilmu komunikasi. Terus akhir-akhir ini aku lagi sibuk garap skripsi sih. Doain ya, aku udah tinggal nunggu sidang sebenarnya. Sama paling sama ngonten. Aku kebetulan content creator juga. Jadi akhir-akhir ini kesibukannya lagi ngonten. Sama paling ya kerjaan-kerjaan kayak jadi MUA dikit-dikit kali ya. Sumpah banget MUA. Gitu sih akhir-akhir ini kesibukan aku. Oke, kalau dilihat dari kesibukannya Kakak yaitu content creator dan sebagai MUA juga, berarti bisa dilihat itu tuh hobi dan bisnisnya Kakak, berarti ya usahanya Kakak gitu. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang ya Kak, memang banyak mahasiswa yang pola pikirnya itu dia sudah grow mindset gitu. Jadi pemikirannya itu udah baik gitu. Yang dia itu udah mulai memanfaatkan hobi atau skill mereka gitu. Baik di dunia content creator seperti Kak She dan bidang lainnya gitu. Tapi yang jadi pertanyaan nih Kak, gimana sih sebenarnya cara mengubah hobi tersebut jadi sesuatu yang bisa menghasilkan? Nah, ini tuh yang bakal kita bahas di podcast episode kali ini. Kalau dilihat dari kesibukannya Kak Aisyah sebagai content creator dan MUA ya. Nah, kalau dari Kakak sendiri, awalnya tuh ini tuh lebih ke hobi atau dulunya itu emang di bidangnya gitu? Kayak misalnya dari dulu kan Kak Aisyah misalnya kayak suka make up atau suka bikin konten-konten random gitu. Sampai akhirnya kepikiran buat dijadikan sesuatu yang lebih serius. Sesuatu yang bisa menghasilkan pendapatan gitu. Nah, itu boleh dong Kak ceritakan perjalanannya itu bagaimana? Sebenarnya ini tuh nggak ada planning sama sekali ya di awal. Biasanya kan orang kalau mau jadi content creator tuh kayak ini mulai dari mana ya kayak gitu kan. Aku nggak. Sebenarnya aku tiba-tiba kecemplung aja. Kayak ya udah tiba-tiba jadi content creator gitu. Cuma awalnya emang passion aku di makeup. Aku tuh mulai jadi content creator itu di tahun 2023. 2023. Itu pun masih kayak konten-konten yang ya udah random aja di TikTok. Aku aktif di TikTok awalnya. Gitu. Jadi dulu aku inget banget HP aku masih Samsung yang lama, which is kayak itu nggak akan bagus gitu kan untuk output kontennya gitu. Terus teman-teman aku kayak support gitu, lo kan suka makeup Shie, kenapa nggak lo ngonten kayak gitu, lo bikin tutor kayak bikin apa kayak gitu kan. Sampai aku dipinjemin iPhone. Jadi teman-teman aku ada beberapa yang emang pakai iPhone, terus kayak udah nggak apa-apa lo ngonten pakai HP gue aja kayak gitu. Bener-bener suportif, lingkungan yang suportif tuh ngebikin aku kayak oh iya ya, apa nggak coba aja ya kayak gitu kan. Karena sebenarnya kayak ya nothing tulus gitu, ya lo coba aja daripada nyesel kan kayak gitu. Terus ya udah akhirnya waktu itu di tahun 2023 akhir aku mulai nerima endorse. Gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh aku mikir kayak pengen ngonten biar dapet duit. Cuma dulu tuh aku mikir kalau followers TikTok banyak otomatis dapet duit. Ternyata enggak, duitnya itu dari endorse gitu. Nah, terus ya udah dari situ aku mulai nekunin. Oke, output udah bagus. Terus ide udah ada gitu, pasarnya ada, niche. Aku kan beauty. Jadi
kayak udah ada lah target audiensnya gitu. Terus ya udah tekunin aja. Dari situ mulailah aku nerima endorse. Terus dari situ aku mulai, oh oke deh nggak apa-apa, gue nabung. Terus akhirnya belilah HP sendiri. Terus sampai sekarang. Jadi ya udah fokus konten aja gitu. Oh berarti dulunya itu untuk content creator tuh emang gak direncanakan Iya gitu. nggak direncanakan. Tapi karena lingkungan kakak yang suportif dan kakak punya hobi di make up di Iya, MA juga, jadi sekalian aja bikin konten-konten kecantikan gitu berarti ya. Dan salah satu kuncinya itu ya kita harus tekun gitu untuk berproses gitu. Dan aku malahan baru tahu kalau followers banyak itu belum tentu dapat income dari si aplikasinya gitu ya. Enggak. Oh berarti dari endorse-endorsean berarti ya. Kayak gitu. Jadi tuh enggak yang, karena kan orang mikir kayak ih followersnya banyak pasti duitnya banyak. Enggak. Jujur aku juga mikirnya gitu. Enggak gitu. Jadi ya dari endorse yang masuk kayak gitu. Menurut kakak sendiri nih, kan kakak karena tadi tuh punya hobi make up, dan dengan lingkungannya teman-teman kakak yang suportif gitu, jadi kakak itu bisa berkembang gitu. Tapi kalau menurut kakak sendiri sih, kenapa masih banyak mahasiswa yang belum berani mulai dari hobi mereka? Tapi mereka itu udah punya gitu, dari segi kebutuhan kontennya itu mereka udah punya, tapi mereka tuh masih belum berani untuk bisa melangkah lebih jauh gitu kan? Mereka takut gagal. Dulu tuh aku pikir takut gagal, takut nggak FYP, takut dibilang cringe whatsoever. Cuma sebenarnya kalau misalkan kita mau mulai sesuatu, lakuin aja sekarang juga gitu. Kayak misal, oh gue nggak punya HP, ya udah lo pakai HP lo yang sekarang. Oh gue nggak punya modal, ya lo sisihin sedikit demi sedikit. Nggak perlu langsung kayak jeger usaha yang gede, nggak perlu. Jadi kayak dari usaha-usaha kecil karena yang namanya ngebangun itu kan ngerintis itu dari nol. Kita semua perintis ya kan. Kita semua kita mau perintis. Jadi ya jangan takut gagal, jangan takut dilihat kita lagi berusaha gitu. Berarti fokus pada diri sendiri. Iya, kita harus fokus sama diri sendiri. Keluarin aja potensi yang ada gitu. Jangan kayak nggak mau takut, nggak mau, itu bakalan ngehambat potensi-potensi yang ada dalam diri kita gitu. Dan kesempatan-kesempatan yang ada pun benar. Jadi terlewatkan gitu. Itu sayang banget kalau kayak gitu. Nah kan Kak, ini tuh kan kita berhubungan dengan bisnis kakak nih kan. Pasti kalau awal-awal kita mulai, apalagi kita perintis gitu ya dari nol banget gitu, pasti fase paling menantang itu dapetin income ya atau pendapatannya. Nah kalau kakak sendiri nih, pertama kali mendapatkan pemasukan dari content creator atau MA itu gimana sih Kak ceritanya? Aku dulu masih sistem barter. Iya, dulu tuh aku nggak dibayar. Jadi kita tuh mungkin mikir kayak, pengen deh dapet endorse. Ternyata nggak segampang itu. Kita harus punya portofolio yang bisa ngundang brand untuk mau endorse kita. Jadi jatuhnya kayak kita bikin fake konten aja dulu gitu. Jadi kayak seakan-akan kita di endorse brand, padahal nggak, itu barang kita sendiri, kita beli sendiri pakai duit sendiri kayak gitu. Jadi awal-awal itu aku masih barter. Biasanya barter tuh dia ada yang namanya barter value. Kalau di dunia content creator KOL ini, aku KOL kan kebetulan. Nah dari situ kita bisa lihat value-nya tuh cocok atau enggak. Kan aku niche-nya beauty. Jadi aku nerima untuk produk-produk yang emang terfokus di beauty, skincare, makeup kayak gitu. Nah aku lihat apakah produk tersebut BPOM atau segala macam. Terus kalau emang udah sesuai, ya udah aku videoin. Biasanya mereka minta SOW. SOW itu scope of work. Jadi kayak misal satu produk worth-nya sampai 500.000, itu kita bikin video 3. Kayak gitu. Ya udah dari situ mulailah kalau ada brand yang masuk, aku mikir kalau barter mulu kapan kita berduit ya kan? Benar. Terus ya udah akhirnya dari situ aku mulai patokin harga. Awalnya aku nggak tahu tuh harga kita berapa sih kalau followersnya masih segini. Aku dulu di endorse tuh followers aku masih 5.000. Masih 5.000. Terus waktu itu masih satu video itu 50.000, aku inget banget. 50.000 satu video. Terus lama-lama naik dan aku kan join agensi sekarang. Jadi ada manajemen KOL-nya gitu. Dari situ aku tahu. Jadi dari rekan-rekan content creator juga, terus dari PIC di agensi aku juga, kayak kita ngomong untuk followers kakak segini, better naikin kak, better segini gitu. Jadi update red card-nya. Kalau nggak gitu ya harga pasarnya jadi anjlok gitu kan. Kayak gitu. Jadi mulai dari situ mulailah aku tahu, ternyata untuk follower segini, untuk akun yang engagement segini, itu worth rate card-nya segini. Jadi jangan mau dibayar murah, karena sebenarnya budget brand untuk endorse kita tuh banyak banget. Jadi jangan takut bikin brand miskin, karena mereka nggak akan miskin gitu. Tadi kan aku sempat lihat sosmed kakak gitu, dan dilihat sih ini kayaknya
followersnya tuh udah bener-bener banyak gitu. Kayaknya udah ada yang banyak ya endorse kayaknya ya Kak. Alhamdulillah. Nah kan Kak, untuk dapat income pertama gitu, apalagi bangun usaha bisnisnya itu dari nol, dari perintis, pasti itu tuh gak gampang. Setuju gak sih Kak? Setuju banget. Pasti. Pasti ada aja gitu kegagalannya tuh. Dan pernah gak sih ngalamin kegagalan tersebut tuh? Pernah. Aku kalau misalkan di sisi konten creator ya, jadi aku di endorse tapi aku nggak dibayar. Kayak gitu aku pernah. Jadi ada yang delay kayak gitu. Terus pernah juga aku flop gitu loh. Jadi konten aku lagi flop. Jadi viewsnya tuh benar-benar nggak bisa naik di atas 200. Which is kayak itu kan ngaruh ke performa akun juga kan, kayak gitu. Di situ aku langsung brainstorm lah, karena nggak mungkin dong kita mau stuck di situ terus. Nggak bakal grow dong akunnya. Ya udah aku brainstorm di situ. Kira-kira apa sih yang lagi happening sekarang, kayak gitu kan. Terus ya udah dari situ mulai naik lagi. Oh ternyata mereka suka yang doin gitu. Kayak aku tuh dikenal sebagai mbak doin. Doin tuh tipe makeup. Tipe makeup. Jadi makeup yang aku pakai sekarang itu doin. Tapi kayak agak Barbie gitu sih kalau aku ngerasanya juga. Kayak gitu. Nah itu orang-orang kenal aku kayak gitu. Jadi dari situ akun-akun udah bisa naik kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan emang kita ngerasa gagal, langsung aja cari, kayak kita brainstorm gitu loh. Jangan stuck di permasalahan yang ada, tapi ya udah kita cari jalan keluarnya kayak harus gitu. Update terus, lihat sosial media berarti ya. Research terus, kayak gitu. Nah kan berhubung nih Kakak itu kan sekarang itu menjalankan dua peran, satu sisi sebagai mahasiswa, satu sisi juga sebagai content creator. Apalagi Kakak kan sekarang lagi ngurus-ngurus skripsi, yaitu tugas-tugas akhir tuh kan. Nah pasti butuh yang namanya konsistensi gitu Kak. Nah terutama di dunia usaha itu, apalagi seperti Kakak content creator itu, yang namanya konsistensi itu kan pasti dibutuhkan banget nih Kak. Nah gimana sih cara Kakak gitu agar tetap konsistensi di tengah kesibukan kuliahnya, apalagi sekarang lagi ngurus skripsi gitu ya? Ini sebenarnya ya kalau di sudut pandang kita sebagai content creator, susah-susah gampang, tergantung dari pribadi orangnya. Kalau aku biasanya gini aturnya, aku tuh malam, aku biasanya take konten tuh malam, tengah malam. Jadi ya jam 10 mulai sampai jam 3 pagi. Jadi ya ngalong gitu. Iya kayak gitu. Karena menurut aku malah justru moodnya tuh lebih enak pas malam daripada siang. Karena kalau siang kan ada distraksi lah, orang rumah manggil lah segala macam gitu kan. Kalau malam tuh kayak benar-benar kita bisa fokus take konten gitu. Terus baru siangnya nanti kan aku istirahat dulu nih. Terus pagi ya jam 9 jam 10-an. Dari situ kadang aku suka ke perpus buat skripsian, atau enggak kayak ya sama dospem misal janjian buat bimbingan kayak gitu. Karena kebetulan dospem aku juga bisa online. Alhamdulillahnya. Jadi maksudnya bisa sambil aku konten atau ada kerjaan visit, jadi kayak ngunjungi tempat-tempat untuk endorsean gitu, tapi aku bisa sambil ngerjain skripsi dan update sama skripsi aku kayak gitu. Jadi ke kampusnya sesekali doang, nggak perlu sering. Sebenarnya gitu sih enaknya, karena content creator ini kita lebih ke fleksibel ya kalau waktu. Beda kan sama bisa remote kan ya. beda kalau misalkan kita yang punya bisnis produk yang produksi sendiri, itu kan kita harus fokus sama bisnis kita gitu kan. Kalau misalkan untuk content creator sendiri, menurut aku ini lebih fleksibel gitu. Tapi pernah gak sih Kak, kan sekarang Kakak posisinya lagi skripsi, kayak nemu dosen yang gampang hilang gitu, pernah gak sih? Jujur ya lagi, cuma ya sambil dibawa santai aja lah, sambil kayak gak usah dibawa rumit lah. Iya, gak usah dibawa rumit. Oke, kan ini tuh lagi ngebahasnya sisi bisnisnya di kakaknya. Nah, dari sisi pendapatan atau income ini tuh gimana sih cara kakak mengelola hasil affiliate atau MUA kakak atau content creator kakak supaya bisnis atau usaha kakak tuh tetap bisa berkembang ke depannya? Kayak gimana sih cara kakak mengelolanya gitu? Kalau aku biasanya dari income yang di content creator ini sama MUA yang sebenarnya beda jauh banget ya. Beda jauh banget. Kayak MUA tuh aku untuk have fun aja sebenarnya. Makanya senang-senang berarti ya. Karena itu pun berawal dari kayak ya udah nggak yang pengen jadi MUA enggak, tapi teman-teman tiba-tiba kayak tolong make upin gue bayar kayak gitu. Jadi ya udah orang yang datang bisa nggak Ovel nggak kayak gitu. Nah dari situ aku tuangin pendapatan aku itu ke itu untuk MUA. Jadi kayak beli produk-produknya segala macam, dan itu modalnya gak kecil kalau jadi MUA kan. Nah dari situ ya udah kita bisa
ngehasilin sesuatu yang lebih lagi. Sama kayak konten juga aku upgrade device, upgrade lighting segala macem kayak gitu kan untuk supaya apa ya, konten aku tuh outputnya lebih bagus. Dari situ pasti kan otomatis brand bakal ngelihat kayak oh nih konten creator ini worth untuk dijadiin kayak untuk Partner di-endorse gitu lah, dijadiin partner kayak gitu. Karena kalau misalkan dari konten kita aja jelek, siapa yang mau yang mau endorse nonton, kan? Kayak endorse gitu. sama yang nonton gitu Iya, nggak ada yang mau nonton, anjlok, terus nggak di-endorse kan? Gak maju lah. Nggak maju lah. Berarti penghasilannya itu dibagi-bagi sesuai kebutuhan setiap project kita berarti. Oke, dari cerita Kak Shay ini tuh aku bisa lihat kalau menjalani ini semua tuh pasti gak selalu berjalan mulus gitu ya Kak. Pasti ada tantangan di setiap prosesnya. Dan menariknya lagi nih Kak, kan buat mahasiswa apalagi Kak Shay gitu yang sambil kerja gitu, tantangan ini kan gak berhenti di soal bisnis aja gitu kan. Karena di satu sisi di saat yang sama mereka juga harus tetap menjalani perkuliahannya gitu Kak. Nah, ini tuh kalau dari pengalaman Kak Shay gitu kan, gimana sih realitanya gitu menjalani dua peran sekaligus gitu, sebagai mahasiswa iya, sebagai orang yang kerja juga iya gitu. Nah, ini tuh awal mula Kakak bisa menjalani dua-duanya itu bagaimana Kak? Susah banget sih dulu. Susah banget. Karena otomatis kan kita kerja dua kali dua gitu kali. kerja 2 kali, kerja otak, kerja fisik juga kayak gitu kan. Dulu aku sebelum aku skripsian, sekarang kan otomatis aku kuliah sambil ngonten kan. Aku tuh dulu emang gak seintens sekarang, karena yang namanya kuliah kan prioritas ya. Cuma ya kita kuliah juga tetap perlu pengalaman kan, kita nyari cuan segala macam kayak gitu. Nah itu aku dulu ngebaginya adalah biasanya seminggu tuh ngonten 2-3 kali. Tapi aku langsung banyak tag kontennya. Jadi aku bikin bank konten gitu. Jadi namanya bank konten. Jadi sebelum kita tag konten, biasanya konten kreator itu punya yang namanya content plan. Dari situ kita bisa tahu misal untuk tanggal segini itu diuploadnya apa dan kapan kayak gitu. Nah, terus kita tag kontennya tuh langsung sekaligus. Jadi satu kali duduk kita bisa bikin 5-10 konten. Dari situ udahlah diedit segala macam. Jadi nanti pas hari-hari kita sibuk, kita tinggal upload doang. Gitu. BTW itu tuh yang ngedit atau scriptwriter. Oh, Kakak semuanya berarti ya? Aku semua. Berarti benar harus multitasking banget. Benar, dan itu tuh ngabisin banyak waktu. Ngonten tuh ngabisin banyak waktu jujur. Apalagi kalau misalkan masih awal-awal, kan kita pasti retake berkali-kali kan. Aku pun sampai sekarang masih retake berkali-kali. Benar, nggak bisa sekali gitu kan langsung jadi gitu. Nah dari situ ya udah kita bikin konten yang banyak. Jadi pas kita lagi sibuk kuliah segala macam, kita tuh udah nggak perlu ke distract bikin, tinggal upload doang. Itu sih yang bisa bikin dua hal ini bekerja barengan gitu. Meskipun emang nggak selalu mulus ya. Kayak kita mikir gampang tinggal bikin konten banyak, upload gitu kan. Sebenarnya nggak. Kita bisa burn out guys. Kayak burn out, kalau lagi burn out tuh benar-benar nggak bisa mikir apa-apa. Kuliah nggak jalan, konten nggak jalan juga. Itu tuh fase-fase yang kayak aduh, dua-duanya tuh sayang banget, kayak kita wasting time. Kayak kuliah kita jadi molor gitu kan, kayak tugas-tugas kita nggak dikerjain, tapi konten kita juga nggak ada yang jalan gitu. Jadi dari situ take a rest, istirahat dulu aja kayak beberapa hari. Udah nggak usah mikirin konten dulu, kayak ya udah kuliah aja dulu kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi ya ngebagi-baginya tuh sesuai kapasitas diri juga sih kalau menurut aku. Gitu. Berarti dari Kak Shay ini agak gampang gitu menjalani dua peran sekaligus, karena harus bagi waktu untuk kuliah, tugas dan juga kerjaan atau project-projectnya. Nah, ini kan berhubungan dengan produktivitas nih Kak. Strategi Kakak nih supaya semuanya ini tuh tetap jalan tanpa saling mengganggu ini tuh gimana? Maksud tuh kayak perkuliahan lancar, terus project-project usaha atau bisnis ini pun lancar gitu. Nah, apakah Kakak punya pola-pola tertentu akhirnya ketemu setelah proses usaha atau kuliah ini tuh dilaksanakan gitu? Sama kayak yang tadi ya jawaban aku yang kita bikin content plan itu. Cuma misalkan untuk strategi yang lebih lagi gitu, kita namanya manusia ya, otaknya tuh nggak bisa kerja barengan gitu kan. Harus Kita pilih salah satu berarti ya. prioritas salah satu. Coba kalau misalkan ditanya gimana bisa dua-duanya, jadi ke diri masing-masing, kita harus tahu skala prioritas kayak gitu sih. Paling kayak gitu aja sih. Kalau misalkan di satu sisi kita nih bisa ngebalance
dua-duanya dengan benar, probably ya itu dibagi waktu manajemen time-nya gitu sih. Semua proses mulai kuliah sambil usaha bisnis ini tuh apa sih pelajaran terbesar yang kakak dapetin itu hikmah menjalankan ini semua gitu? Menjalankan kuliah iya, bisnis iya gitu. Jadi perintis itu nggak mudah guys. Ingat ya. Hikmahnya sebenarnya nggak ada pekerjaan yang gampang. Bener, setuju banget malahan. Tapi kalau kita lakuin sesuai passion kita, ya itu bakalan jalan lancar aja gitu. Kayak enjoy gitu karena ini kita itu udah suka gitu sama jalan ini. Karena dia pernah bilang cintai kerjaan kalian gitu. Coba kalau misalkan kita nggak bisa cinta sama kerjaan kita ya nggak akan lancar gitu. Jadi satu-satunya hal yang perlu kita tanamin di diri kita itu kita suka. Kita cinta, sama kayak belajar. Kalau belajar kita harus suka sama pelajarannya atau sama gurunya. Kalau suka kan kita kan nggak masuk tuh pelajarannya. Malah gak suka sama gurunya gitu. Iya, misalnya kayak kita nggak suka sama gurunya galak atau gimana gitu, otomatis kita akan benci sama pelajarannya. Sama kayak kita kerjaan, kita nggak suka nih sama partner kita, kita nggak akan suka sama kerjaan kita nggak suka nih sama gimana outcome dari kerjaan kita nggak bakalan suka gitu. Jadi kalau misalkan kita udah fall in love duluan sama potensi kita, sama apa yang kita kerjakan, itu bakalan lancar sih, insya Allah ya. Insya Allah. Nah, gitu. Berarti kunci dari hikmah dari Kak Sya ini tuh kita harus lebih cinta sama yang disini, potensi kita diri sendiri. Nah dari pengalaman Kak Sya ini tuh kita bisa lihat ya kalau untuk tetap produktif gitu ya, untuk tetap berjalan gitu di tengah kuliah di tengah project tadi Kak Sya sampaikan itu pasti kan butuh strategi, tapi ternyata ada keputusan kecil gitu yang sering kita anggap sepele gitu Kak, padahal bisa itu tuh berpengaruh besar ke perjalanan kita ke depannya gitu. Nah ini tuh bakal kita lebih serukan di game selanjutnya. Untuk pernyataan pertama nih Kak, game pertama, nge-charge harga murah di awal biar dapat banyak klien. Enggak sih, kalau misalkan kita nge-charge di awal, kita bakal kelihatan value kita segitu. Jadi kalau di awal sebenarnya menurut aku sesuaiin aja sama value kita, jangan mau dibayar murah biar dapat duit. Jadi ya sesuai value kita aja, mau berapa, mau dilihat berapa, biar kedepannya kita nggak anjlok gitu loh. Game kedua, klien minta deadline super mepet tapi bayarannya lebih tinggi dari biasa. Yes. Kenapa ini Kak? Itu sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing sih. Cuma kalau aku sih yes, karena kalau misalkan dibayar lebih banyak untuk deadline yang lebih cepat, itu bikin kita punya dorongan kan. Terus kayak biasanya kalau otak didorong itu kan biasanya lebih cepat kayak gitu. Jadi bisa nggak apa-apa aku tag. Game ketiga, kerjasama dengan vendor WO tapi harus bagi komisi. Aku sih nggak apa-apa bagi komisi kalau menurut aku, karena namanya aku masih awal mula kan. Aku tuh belum yang mau punya nama gitu loh. Kalau aku ya nggak apa-apa, karena balik lagi kan kalau kayak gitu kan harus punya relasi relasi gitu kan. Kalau menurut aku di awal it's okay bagi komisi kayak gitu, it's okay, karena jatuhnya kayak ya kita dibantu sama dia gitu loh, untuk disebarin lah. Kayak gitu. Next, keempat, punya banyak sumber income tapi gak maksimal semuanya. Gimana tuh Kak? Enggak sih, menurut aku fokusin ke 1 atau 2 ya maksimal, karena ya itu balik lagi otak manusia tuh gak bisa dibagi-bagi terlalu, harus fokus gitu. Harus ada yang difokusin gitu. Jadi ya gak usah maruk deh istilahnya kayak gitu. Jangan semuanya mau diambil jangan semua mau diambil. Jadi ya fokusin aja ke 1 atau 2 yang emang potensial untuk sukses gitu. Next, nunda ngerjain project karena fokus kuliah dulu walaupun deadline-nya klien makin deket. Enggak sih. Aku biasanya kalau misalkan konten, aku tuh udah di awal kayak aku mau ngerjain kapan kayak gitu. Jadi alhamdulillah so far sih paling kayak 1 atau 2 kalau emang aku lagi ada kendala atau segala macem. Terus aku pasti ya confirm dong klien, kalau Kak sorry aku ada gini gitu. Yang penting reasonable lah. Kalau kayak gitu bisa, jadi kita bisa tahu ini skala ini lebih prioritas daripada ini kayak gitu. Yang penting dua-duanya tuh bisa kelar sesuai deadline yang ada gitu. Tapi pernah gak sih Kak ngalamin kendala gitu sebagai content creator, kayak dari kliennya itu kayak minta revisian gitu kayak banyak banget. Berarti banyak banget. Sering berarti ya Kak? Iya. Dulu apalagi karena dulu aku nggak ada TNC kan. TNC itu term and condition, which is kayak kalau misalkan kita mau deal-dealan tuh kita harus
sepakat sama TNC masing-masing gitu. Itu bisa aja ada yang minta revisi sampai berkali-kali, yang banyak banget, sampai ada yang minta retake, which is itu bakal makan waktu kita lagi kan. Dan mengubah plan kita gitu. Iya, bayangin kita lagi sibuk kuliah terus tiba-tiba disuruh retake konten, kayak hey, apalagi bayar lagi nggak? Pas lagi bimbingan tiba-tiba pengen ini. Iya benar banget. Makanya kalau kayak gitu kita harus punya TNC sendiri sih, biar kita nggak dianggap sepele sama mereka, karena kita kan punya aturan sendiri gitu kan. Ya sama-sama enak lah gitu. Nah, ini yang menarik nih Kak, sebelum sekarang fokus di skripsi, ambil project saat lagi UTS atau UAS dengan keyakinan masih bisa bagi waktu. Enggak, aku gak bisa. Kalau udah UTS UAS kayaknya enggak deh. Itu aku udah fokusin buat kuliah, karena ya prioritas aku itu pendidikan. Kalau misalkan untuk kerjaan, MUA, konten bisa nanti setelahnya, kayak gitu. Berarti kakak itu tipenya yang bisa manage gitu. Iya. Aku planner sih orangnya. Aku INFP. Aku planner. Tapi pernah gak sih Kak ngalamin dimana dua-duanya itu keteteran gitu? Iya, itu kalau lagi burnout tuh dua-duanya gak kepegang. Kayak kadang endorsean aku ada yang delay, ada yang editan. Jadi tuh kadang kayak kita udah take konten tapi tuh mager banget ngeditnya. Nah kalau kayak gitu aku baru cari editor kayak untuk satu konten doang kayak gitu. Itu sih paling. Sama ya itu, kalau misalkan lagi burnout otomatis tugas-tugas segala macam gak kekejar. Cuma ya gitu, kadang kalau untuk kuliah deket-deket deadline baru tuh bisa jalan lagi. Apa jawaban dari Kipnya itu menarik gitu ya Kak. Berarti kuncinya itu bukan cuma di banyaknya kerjaan, menjalankan ini tuh biar tetap terkontrol, maksudnya biar tetap terkontrol dan sesuai dengan kapasitas kita, maksudnya tidak chaos gitu Kak. Kalau menurut Kakak bangun usaha itu, apalagi content creator dan MUA, kita harus punya citra diri kan Kak, harus punya personal branding gitu. Nah kalau menurut Kakak nih, seberapa penting sih personal branding ini tuh bagi usaha Kakak? Penting banget, karena kalau misalkan kita nggak punya citra diri yang baik, nggak ada yang nonton, nggak akan ada yang kenal gitu. Sama kayak ya branding kita, kalau misalkan nggak ada yang kenal kita ya orang bakalan percaya sama kita. Kan balik lagi, content creator itu yang dipegang adalah trust, jadi kepercayaan audiens sama kita. Jadi kalau misalkan mereka udah nggak percaya ya sulit untuk mengembalikan kepercayaan. Iya benar, susah banget. Jadi ya itu, citra diri emang harus baik. Jadi apapun yang di-share itu emang harus baik. Terus kita harus tahu sisi diri kita yang mana yang mau di-share. Kan ada yang bilang, lo terlalu jaim di depan kamera. Sebenarnya enggak, kita punya personal branding gitu. Jadi kita bukannya kita fake, tapi kita emang mau nonjolin sisi itu. Jadi sisi lain gitu. Sisi lainnya nggak usah ditonjolin, sisi yang baiknya itu yang kita gitu, tonjolin. Itu yang namanya personal branding. Kita bisa milih sisi mana yang mau kita share ke audiens gitu. Jadi personal branding itu adalah dengan kita berelasi gitu, maksudnya dengan cara kita ini dengan orang-orang gitu. Nah, gimana sih cara Kakak membangun relasi yang baik dan benar itu, apalagi di dunia kampus seperti organisasi dan komunitas-komunitas, maupun di dunia profesional gitu, maksudnya di dunia content creator atau MUA. Nah itu gimana sih Kak cara membangun relasinya itu, karena kadang lingkungan itu benar-benar berpengaruh juga sih Kak. Banget. Aku dari organisasi sih. Dulu aku hima kan. Aku pas kuliah tuh hima. Jadi alhamdulillah relasi aku ada lah gitu. Cuma karena kalau misalkan di real life dong kan kadang beda ya. Iya, beda banget. Apalagi kita content creator, dunianya ya di dunia maya. Jadi aku nggak cuma fokus ke teman-teman aku yang di sini di real life, tapi aku juga ya harus punya relasi di sosial media gitu. Ya kadang justru orang-orang yang kita kenal di media sosial itu justru lebih suportif, lebih baik, karena mereka di bidang yang sama gitu. Jadi kayak ya kita sama-sama makan nasi garam yang sama gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan di sosial media itu kita nggak perlu nyari yang kayak gue mau temenan sama lo dong, kenalan dong gitu, enggak. Tapi karena kita di satu bidang yang sama, biasanya tuh bisa nemuin orang-orang yang ya udah sama aja sama kita. Di situ baru kayak aku follow-followan. Kan biasanya kalau cewek tuh suka kayak oh my god cantik banget kayak gitu kan. Terus ya udah follow-followan kayak gitu. Sampai di tahap biasanya dari situ kita dikenalin sama teman yang lain. Aku punya deh kenalan ini, kenalan deh kayak gitu kan. Dari situ sih jadi relasinya makin luas. Kakak ini kan dua peran kan, mahasiswa iya, content creator juga iya. Nah, pernah gak sih kakak dapat komentar negatif dari teman-teman sekitar atau dari sosial media, karena mungkin karena kakak
sibuk atau apa sih, so ambisius gitu. Karena biasanya kalau anak muda kan dia kalau masih muda kan pasti bang waktu dengan nongkrong, nongki kemana lah. Cuman kan kakak beda kuliah apalagi sambil kerja. Pernah gak sih dapat komentar negatif? Sebenarnya pernah sih. Kalau dari yang teman-teman di real life, maksudnya orang-orang sekitar, itu aku pernah, bukan yang negatif ngejatuhin atau gimana ya. Kalau menurut aku ini nggak ngejatuhin sih, cuma dulu emang suka foto, aku suka video kayak gitu. Terus pernah ada orang deket aku yang bilang kayak ngapain sih foto-foto, ngapain sih kayak gitu kan. Dari situ kayak ya kenapa, nggak ada yang salah, nggak ngerugiin kayak gitu. Dari situ ya udah aku jadiin motivasi. Makanya kalau sekarang aku ngepost dibayar gitu. Jadinya istilahnya sekarang kalau misalkan dulu aku ngepost sesuatu di judge kayak lo narsis banget, lo ini banget kayak gitu, itu banyak banget aku dapat. Ya kayak gitu, nggak usah ambil pusing, ambil aja positifnya. Bodo amat lah. Iya, kadang kita tuh nggak bisa ngontrol omongan orang kan, tapi kita bisa ngontrol diri sendiri. Kita bisa ngontrol diri sendiri dan apa yang mau kita terima dari mereka gitu. Jadi kalau misalkan mereka ngomong A B C, kalau menurut kita yang bagusnya A B, ya udah kita ambil A B aja, CD-nya kita buang kayak gitu. Berarti cara kakak nanggepinnya itu dengan bodo amat gitu ya. Kita fokus pada diri sendiri bersikap aja gitu. Bodo amat. Pasti menjalankan kedua peran itu gak gampang ya, kata yang Kak Shay bilang. Pernah gak sih Kak Shay ngerasa overthinking, capek atau dapat tekanan dari A dari B gitu? Karena kakak itu harus handle semuanya gitu. Apalagi skripsi kan yang capek banget. Berat itu kayaknya. Aku aja takut skripsi Kak. Capek banget. Gimana sih cara kakak mengatasi rasa itu? Dan kadang kalau ada yang gak sesuai sama ekspektasi kakak itu bagaimana? Kalau aku biasanya biar nggak terlalu overthinking, aku punya hobi lain sih sebenarnya. Apa itu kira-kira hobi? Ngerajut. Aku suka ngerajut. Keren hobinya. Nah ini aku mau bikin bisnis juga, jadi stay tune ya. Siapa tahu nanti aku udah siap. Kan. Aku udah fokus kerajut, sita aku bakal ini. Pokoknya ya itu, balik lagi kalau misalkan dari aku sendiri, aku biasanya lakuin ke hobi-hobi aku yang lain kalau aku lagi overthinking. Jadi aku nggak bakal bikin konten, aku nggak akan mikirin kuliah banget, tapi aku time dulu lah istilahnya. Either itu aku main rajut, lukis, apa kayak gitu kan, nonton kayak gitu kan. Iya kayak gitu. Terus kalau misalkan overthinking, aku journaling. Itu sama ngaruh. Aku juga sering iya journaling kan? Itu ngaruh banget kan. Kadang kayak kita tuh udah dewasa tapi malu gitu kalau cerita ke orang lain. Jadi ke buku aja tulisannya. Kalau enggak nyambat deh di Twitter. Saya gitu sih. Maksudnya kalau overthinking itu jangan ditelan. Jangan ditelan, takut jadi autoimun atau gimana gitu kan, sekarang lagi tren banget ya. Jangan ditelan. Pokoknya kalau kayak gitu keluarin aja, mau di nyambat kayak mau dengan kita buang-buang waktu rebahan gitu, itu nggak apa-apa banget, karena masing-masing orang tuh beda cara mereka menanggulangi overthinking mereka. Jadi jangan dijudge kalau orang lagi pusing atau segala macam, mungkin dia emang lagi overthinking, mereka lagi proses untuk menanggulangi overthinking mereka gitu. Yang Kak saya sampaikan sih, aku ngelihat kalau perjalanan untuk membangun usaha ini tuh gak cuman soal skill dan kita bagaimana kerja keras ya, tapi juga soal mental dan bagaimana cara kita menghadapi tekanan. Sebelum aku tutup, aku pengen dengar pesan terakhir dari Kak Shay, mahasiswa di luar sana yang lagi sepase dengan Kak Shay gitu ya. Nah mungkin pesan buat kalian para mahasiswa yang pengen untuk coba bikin usaha, menghasilkan sendiri dengan potensi-potensi kalian punya, please banget langsung lakuin sekarang juga. Nggak usah mikir, nggak usah tunda-tunda, nggak usah mikir besok aja, bulan depan. No, do it right now, okay? Nah, DMCers, terkadang kita tuh sibuk ngejar semuanya, cuan, nilai, eksistensi, sampai kita tuh lupa kalau yang paling penting itu justru kita menerima proses gitu, menjalankan proses gitu. Karena yang bikin kita bertahan itu bukan seberapa banyak yang kita jalankan, tapi seberapa kuat kita ngejalannya tanpa kita kehilangan diri sendiri. Oke, sebagai ucapan kata terakhir dari aku mau ngucapin terima kasih kepada Kak Shay, karena jujur kan Kak Shay lagi sibuk-sibuknya gitu, tapi udah bisa menyempatkan datang ke sini gitu ya. Dengan adanya seri-serian itu di mahasiswa di luar sana, ingin melangkah lebih jauh gitu tanpa harus melihat sekarang mah gak ada apa-apanya gitu. Benar. Okay. Buat kalian DMCers yang merasa relate dengan episode kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe podcast DMC. Aku Ucu Nugraha, and see you di episode selanjutnya. Dadah.